Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkari wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini seluruhnya dalam limpahan rahmat, berkah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kaifa halukum teman-teman? Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat. Allah jaga imun, Allah jaga iman sehingga kita dalam keadaan aman. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, kesempatan pagi hari ini, di hari Jumat ini, hari yang terbaik ini, insya Allah diawali dari hari ini, kita akan mempelajari sebuah perjalanan panjang. Perjalanan teladan kita. Perjalanan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sejak dilahirkan. Ya, kemudian bagaimana masa kecilnya, bagaimana masa remajanya, sampai nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam diajari bagaimana menggembala, diajari bagaimana berdagang oleh pamannya Abu Thalib, dan bagaimana sih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah, dan bagaimana Rasulullah nanti menerima wahyu pertama kali, dan seperti apa Rasulullah hijrah dari Makkah ke Yathrib, dan bagaimana Rasulullah dalam menghadapi peperangan. Masya Allah. Sampai nanti bagaimana keadaan wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan pelajari semuanya, ya, diawali dari hari ini, ya, yang kita sebut dengan pelajaran Sirah Nabawiyah. Ya, apa teman-teman? Sirah Nabawiyah artinya sirah perjalanan, ya, Nabawiyah perjalanan Nabi. Dari kapan? Sejak dilahirkan sampai Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah, mungkin teman-teman bertanya, memang apa sih pentingnya belajar sirah nabawiyah, Mister? Ya kan? Apa ya pentingnya belajar sirah nabawiyah? Kenapa ya kita harus mempelajari perjalanan Rasulullah dari sejak dilahirkannya sampai Rasulullah wafat? Baik. Ya, pagi hari ini sebelum kita melihat bagaimana dahsyatnya luar biasanya perjalanan Rasulullah, hari ini kita akan menjawab pertanyaan terlebih dahulu, kenapa kita belajar sirah nabawiyah? Ya, satu, ya, para ulama mengatakan, ya, yang pertama adalah karena sirah nabawiyah ini adalah salah satu sumber dari syariat Islam, sumber dari hukum Islam. Ya, teman-teman tahu nggak? Islam itu memiliki dasar hukum yang sangat hebat sekali. Ya, yang pertama Al-Quran, yang sering kita baca, bahkan kita hafal setiap hari. Kita murojaah, kita tahsin. Kenapa? Karena Quran adalah sumber hukum yang sangat luar biasa. Kita tahu sholat itu wajib dari mana? Dari Al-Quran. Kita tahu bayar zakat itu wajib dari Al-Quran. Kita tahu berbakti kepada orang tua itu wajib dari Al-Quran. Maka Quran itu sumber hukum yang pertama. Yang kedua, sumber hukum yang kedua ini adalah sunnah ataupun hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa itu sunnah, Ustadz? Ya, sunnah itu begini. Apapun yang diucapkan Rasulullah itu sunnah. Ya, apapun yang diperbuat oleh Rasulullah itu sunnah. Contoh, Rasulullah mengatakan,
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata baik atau diam. Itu ucapan Rasulullah, maka itu sunnah. Ya. Kemudian apa? Perbuatan sekarang. Rasulullah melakukan sholat tahajud misalnya. Rasulullah selalu menjaga wudhu. Rasulullah selalu puasa Senin dan Kamis. Maka siapapun yang puasa Senin Kamis, siapapun yang selalu menjaga wudhu, siapapun yang sholat tahajud, maka itu bagian dari sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah melakukan itu. Masya Allah. Kemudian apalagi? Bukan hanya perkataan, bukan hanya perbuatan, tapi ketetapan Rasulullah. Ketetapan itu maksudnya adalah sesuatu yang Rasulullah sih nggak marah ketika sahabat melakukan itu. Tapi Rasulullah juga nggak nyuruh untuk melakukan itu. Tapi Rasulullah diam. Ketika melihat sahabat melakukan itu, maka itu adalah ketetapan. Ya, dan itu tidak dilarang oleh Nabi. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau ditanya, kenapa kita belajar sirah Nabi? Jawabannya, satu, karena salah satu sumber dari hukum syariat Islam adalah sunnah atau hadis. Dan sunnah ini isinya adalah perbuatan, perkataan, dan ketetapan Rasulullah. Dan itu semua bisa kita dapatkan di dalam pelajaran sirah nabawiyah. Ya. Jadi mustahil orang akan tahu ini sunnah, ini perkataan atau bukan, ini perbuatan atau bukan, kalau dia tidak mempelajari sirah Nabi. Ya, bisa dipahami ya. Satu. Yang kedua, kenapa kita belajar sirah Nabi? Ya, yang kedua, karena apa? Dengan belajar sirah Nabi ini, kita akan lebih mengenal sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan lebih kenal. Karena dalam pepatah Arab, ya, kita sering mendengar kata-kata tak kenal maka ta'aruf. Ya, bukan tak kenal maka tak sayang, tapi tak kenal maka ta'aruf. Artinya kalau nggak kenal, ya Anda kenalan. Ta'aruf itu kenalan, cari tahu. Ya, kita harus tahu sosok Rasulullah ini seperti apa ya. Bagaimana Rasulullah SAW mencintai anak-anak. Bagaimana Rasulullah mencintai orang-orang yang beriman. Bagaimana Rasulullah mencintai musuhnya. Bagaimana Rasulullah ini mencintai orang-orang yang berbuat maksiat saat itu. Walaupun berbuat maksiat, tapi Rasulullah masih mencintainya. Karena Rasulullah ini diutus oleh Allah untuk menebar kasih sayang. Dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus wahai engkau ya Muhammad kecuali untuk menebar rahmat di seluruh alam ini. Maka Rasulullah tidak punya rasa benci kepada siapapun. Itulah sosok daripada akhlak Rasulullah. Kita harus tahu, kita harus kenal. Dan kenalnya kita itu bagian daripada ibadah. Kenapa? Karena kita diperintahkan Allah untuk mengikuti Rasulullah. Bagaimana kita bisa mengikuti seseorang yang kita nggak kenal? Mustahil. Teman-teman bisa mengikuti guru-guru teman-teman wali kelas karena kenal kan dengan wali kelas kalian. Ya, maka harus tahu, kenal dulu sosok Rasulullah itu seperti apa ya. Itu dari akhlaknya. Belum lagi dari fisiknya. Rasulullah itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek juga. Rasulullah itu ketampanannya luar biasa, gantengnya luar biasa. Rasulullah rambutnya seperti apa, bagaimana cara jalannya Rasulullah, bagaimana gaya bicara Rasulullah. Itu dilihat dari pelajaran sirah Nabi. Kalau kita tidak melihat dan mempelajarinya, kita nggak tahu teman-teman. Makanya itu adalah jawaban kedua. Ya, ulangi lagi. Ustadz, pertanyaannya kenapa kita belajar sirah nabawiyah? Satu, karena sirah nabawiyah ternyata adalah sumber daripada hukum syariat. Salah satu dari sumber hukum syariat, yaitu sunnah. Yang kedua, kenapa belajar sirah nabawiyah? Karena agar kita mengenal dan mengetahui seperti apa sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kenapa belajar sirah nabawiyah? Yang ketiga, karena setelah kita mengenal sosoknya, maka kita akan tumbuh atau kita akan
timbul rasa cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling dahsyat, cinta. Ada sebuah kisah teman-teman. Ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah, lalu bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat?" Apa kata Rasulullah? Rasulullah nggak jawab kiamat itu hari ini, tanggal ini. Ya tidak, tapi Rasulullah mengatakan, "Ma'adattalaha." Apa yang kamu sudah siapkan dalam menghadapi kiamat? Kamu sudah punya bekal apa? Itu kata Rasulullah. Lalu yang namanya Arab Badui mengatakan, "Ya Rasulullah, aku nggak punya bekal apa-apa. Illa kecuali mencintai Allah dan mencintaimu." Ya, dalam riwayat lain dikatakan, "Kecuali aku memiliki cinta kepadamu." Masya Allah. Lalu dijawab oleh Rasulullah dengan tegas, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Masya Allah. Jadi kita kalau mau masuk surga, ya semuanya kalau Ustadz tanya pasti mau masuk surga kan? Ya, tapi begini, kalau kita mau masuk surga, mengikuti ibadahnya Rasulullah, salatnya seperti Rasulullah, sedekahnya seperti Rasulullah, baca Qur'annya seperti Rasulullah, berbaktinya seperti Rasulullah, berat teman-teman. Sulit kita. Salat kita tidak seperti Rasulullah, tidak seperti para sahabat. Sedekah kita tidak seperti Rasulullah, tidak seperti para sahabat. Tapi ada jalan untuk mudah agar kita bisa masuk surga bersama Rasulullah dengan cara mencintainya. Nah, bagaimana cara agar kita bisa mencintainya? Dengan mempelajari sirah nabawiyahnya. Karena kalau sudah kenal, dia akan lebih tahu sosoknya dan dia akan mencintainya. Jadi syaratnya harus apa? Harus pelajari dulu sirah nabawiyah. Ya, Masya Allah. Itulah jawaban ya pertanyaan kenapa kita belajar sirah nabawiyah. Ya, maka mudah-mudahan dengan kita mengetahui pentingnya belajar sirah ini, kita akan termotivasi, kita akan semangat untuk belajar sirah nabawiyah. Insya Allah setiap Jumat ya kita akan belajar, walaupun hanya dengan sosial media ini, tapi insya Allah tidak mengurangi pahala dan tidak mengurangi kehusyuan kita dalam mendengarkan sirah. Sekarang pertanyaannya, apa yang kita akan pelajari ya di awal pembelajaran sirah ini? Apa yang akan kita bahas di awal pembelajaran sirah? Nah, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan melihat bagaimana proses penciptaan daripada alam semesta. Mudah-mudahan singkat ini ada manfaatnya. Ya, jazakumullah khair ala husni istimaikum. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman yang sudah mendengarkan daripada sirah ini. Syukran lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.